Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi pertama mengenai Pancasila. Di sini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oke. Sebagaimana kita ketahui bersama, dan saya yakin Anda pasti sudah mendapatkan mata pelajaran Pancasila di bangku sekolah Anda, baik itu SMP maupun SMA, di mana Pancasila ini membahas tentang ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila adalah, kalau dari secara historis, Pancasila ini artinya 5 dasar yang diperoleh dari lewat perumusan Pancasila yang diawali dalam sidang BPUPKI yang dihadiri oleh para pendiri negara, yaitu pada waktu itu dihadiri oleh Dr. Rajiman Widjoningrat, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Di mana sehari setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang 45, di dalamnya ini termuat isi rumusan 5 prinsip negara, yaitu disebut dengan Pancasila. Kalau secara etimologis, Pancasila ini terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Kasta Brahmana, di mana kalau menurut Mr. Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta ini Pancasila memiliki 2 macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan sila berartinya prinsip atas asas. Kemudian kalau secara terminologi, Pancasila ini merupakan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, di mana isi dari Pancasila ini seperti kita ketahui bersama, sila pertama sampai sila kelima, saya yakin Anda mahasiswa tahu dan menghafalnya. Nah, oke, lanjut. Kalau kita menilik ke sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini, sebelum menjadi negara Indonesia, Indonesia ini adalah suatu bangsa yang bercirikan kerajaan. Oke, kita akan membahas kerajaan-kerajaannya. Ada banyak kerajaan yang ada di Indonesia, tetapi saya hanya akan membahas sekitar 5 kerajaan yang besar yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini dibentuk pada tahun 1293. Ini beralirankan Buddha. Gajah Mada dan Laksamana Nala merupakan pemimpin terkuat pada masanya. Kemudian kerajaan ini hancur 200 tahun setelah berdiri karena konflik internal. Kemudian kerajaan yang kedua yang sangat terkenal yaitu Kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, masih berajarankan Buddha. Kemudian raja yang terkenal adalah Dharma Wangsa Teguh. Nah, kerajaan ini runtuh pada abad ke-20. Nah, selanjutnya ada yang namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini mampu bertahan sampai 1200 tahun. Nah, Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang bercorak kesultanan, otomatis beragama Islam, sejak abad 16 sudah ada di Indonesia. Nah, Kerajaan Kutai Kartanegara ini merupakan kerajaan yang paling lama berdiri di Indonesia. Raja pertama adalah Mulawarma Naladewa, dan raja pertama yang memeluk Islam pada abad ke-16 yaitu Sultan Muhammad Idris. Oke. Kemudian kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini berdiri pada tahun 1222 sampai 1292. Ajarannya ini adalah Buddha, Hindu, Kejawen, animisme. Raja yang mendirikan adalah Ken Arok. Dan kerajaan selanjutnya yang terakhir yang ingin saya jabarkan di sini adalah Kesultanan Mataram. Ini berdiri pada tahun 1588 sampai 1681, berajarankan Islam. Raja pertama adalah Setawijaya. Oke. Selanjutnya masih banyak lagi kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, tetapi saya hanya mengambil ini saja agar supaya sebagai pandangan kepada Anda bahwa
Indonesia sebelum menjadi suatu negara itu pernah melewati yang namanya masa kerajaan. Setelah melewati masa kerajaan, ada yang namanya zaman penjajahan. Indonesia memasuki zaman penjajahan yang diawali oleh bangsa Portugis pada tahun 1511 sampai 1850. Kemudian disusul oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda masuk Indonesia lewat organisasi yang diberi nama VOC. Itu pada tahun 1602 sampai 1942. Selanjutnya zaman penjajahan yang pernah dialami oleh Indonesia yaitu penjajahan pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, selanjutnya setelah melewati zaman penjajahan, masuklah Indonesia pada zaman proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana ini terdiri dari di mana ini dibentuk panitia yang namanya PPKI yang terdiri dari 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada hari Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan sidang pertama di mana membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada saat itu dikenal dengan Piagam Jakarta. Oke, sampai di sini dulu sejarah singkat tentang perjuangan bangsa Indonesia. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di @link, kolom komentar @link. Silahkan komentar, nanti akan saya jawab dan akan kita bahas. Terima kasih. Kalau ada saran silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.